Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Ella dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi investasi. Kami dari kelompok 5 dan kelompok 5 terdiri dari saya sendiri, Rahmat Dayatowo, NPM 1901020097, dan teman saya Mas Panji Nagoro, juga Mbak Husnul Indah Utami. Definisi investasi. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas atau di sini disebut investor dalam perolehan suatu investasi, misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal, dan pungutan lainnya dari pasar modal. Yang selanjutnya, investasi secara umum diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, investasi jangka pendek, dan yang kedua, investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Yang kedua, investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan, di atas 1 tahun. Investasi jangka panjang diklasifikasikan lagi menjadi investasi non permanen dan investasi permanen. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Sedangkan investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Baik, yang selanjutnya adalah pengakuan transaksi investasi. Pengeluaran kas dan atau aset penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, atau A, kas kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah. Yang B, nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai atau reliabel. Pengukuran investasi itu ada 4. Yang pertama, nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen atau setara kas yang dibayarkan atau dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya. Yang kedua, nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi. Yang ketiga, ada nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen. Yang keempat, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi yang wajar. Pencatatan akuntansi investasi itu ada metode biaya. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Yang kedua, metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih atau ekuitas dari badan usaha penerima investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Yang selanjutnya ada penentuan pendekatan atau penentuan pendekatan mana yang digunakan dalam pencatatan akuntansi investasi, apakah menggunakan nilai historis, nominal, pasar, atau nilai wajar. Itu bergantung pada metode pencatatan yang digunakan, baik menggunakan metode biaya maupun
metode ekuitas. Adapun metode pencatatan yang digunakan bergantung pada besaran presentasi, kepemilikan investasi, dan atau signifikansi pengendalian investor atau investee. Presentasi yang satunya akan dijelaskan sama Mas Panji Nagoro. Terima kasih. Ya, langsung dicontoh kasus. Yang pertama, Pemda ABC membeli saham PT XYZ senilai 15.000 sebanyak 10.000 lembar untuk tujuan investasi jangka panjang. Lalu PT XYZ mengumumkan memperoleh laba bersih per saham senilai 200 juta pada tahun ini. Lalu PT XYZ mengumumkan akan membagikan 50% dari laba per lembar saham kepada para investor. Lalu yang keempat, PT XYZ membayar dividen berupa uang kas kepada para investor senilai 2.000 per lembar saham. Nah, ya, untuk jurnal transaksi nomor 1, pembelian investasi jangka panjang. Untuk laporan operasionalnya atau basis akrualnya, keterangan investasi jangka panjang di bagian debit, di bagian kreditnya kas daerah. Lalu untuk laporan realisasi anggarannya basis kas, keterangannya pembiayaan di sebelah debit sejumlah 150 juta, di bagian kreditnya adalah perubahan SAL. Dan untuk jurnal nomor 2 ini tidak ada jurnalnya ya, di kedua laporan maupun laporan operasional ataupun untuk laporan realisasi anggaran. Dan untuk nomor 3, untuk laporan operasional di bagian debitnya ada piutang pendapatan dividen yaitu sebesar 20 juta, di bagian kreditnya ada pendapatan dividen 20 juta. Dan untuk laporan realisasi anggarannya di bagian debit dan kredit tidak ada jurnal karena bukan transaksi yang berhubungan dengan anggaran. Lalu jurnal untuk transaksi nomor 4. Nah, di sini di bagian untuk laporan operasional, untuk debitnya kas daerah 20 juta, untuk kreditnya piutang pendapatan dividen 20 juta. Dan untuk laporan realisasi anggarannya di bagian debitnya estimasi pendapatan SAL 20 juta, di bagian kredit pendapatan dividen LRA 20 juta. Lalu jika pada kasus ini kepemilikan investasi Pemda 50%, lebih dari 20% DAX signifikan, maka yang digunakan adalah metode ekuitas. Nah, untuk jurnal nomor 1, pembelian investasi jangka panjang. Untuk laporan operasionalnya yaitu di bagian debit ada investasi jangka panjang pada BUMD PT XYZ, yaitu bagian debitnya 150 juta, di bagian kreditnya ada kas daerah 150 juta. Dan untuk laporan realisasi anggarannya di bagian debit itu pengeluaran pendapatan biaya estimasi 150 juta, di bagian kredit ada perubahan SAL 150 juta. Nah, untuk jurnal transaksi nomor 2 ini pengumuman laba oleh investor. Laporan operasionalnya di bagian debit ada investasi jangka panjang sejumlah 100 juta, lalu di bagian kredit ada ekuitas dana sebesar 100 juta. Dan untuk laporan realisasi anggarannya tidak ada jurnal karena bukan transaksi yang berhubungan dengan anggaran. Nah, itu tadi ya, laba investasi X porsi laba yang dibagi sebagai dividen dikali persentase kepemilikan saham, maka 200 juta dikali 50% dikali 50% sama dengan 50 juta. Nah, di jurnal untuk transaksi nomor 3 pengumuman pembayaran dividen oleh investasi. Nah, di sini untuk laporan operasionalnya ada 2 jurnal. Yang pertama ekuitas dana investasi jangka panjang. Nah, itu masuknya di sebelah debit itu ada ekuitas dana yaitu 50 juta, di bagian kreditnya ada investasi jangka panjang 50 juta. Lalu jurnal yang kedua
di bagian debitnya ada piutang pendapatan dividen 50 juta, di bagian kreditnya ada pendapatan dividen. Dan untuk laporan realisasi anggarannya tidak ada jurnal ya, karena bukan transaksi yang berhubungan dengan anggaran. Nah, untuk yang keempat, jurnal untuk transaksi pembayaran dividen oleh investee. Untuk laporan operasionalnya di bagian debit ada kas daerah sebesar 50 juta, di bagian kredit ada piutang pendapatan dividen 50 juta. Untuk laporan realisasi anggarannya di bagian debit ada estimasi perubahan SAL, di bagian kredit ada pendapatan dividen LRA 50 juta. Nah, untuk materi selanjutnya adalah pengakuan hasil investasi. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa uang atau bagi hasil deposito, bunga, atau bagi hasil obligasi, dan dividen tunai. Diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan saat diumumkan. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas berupa laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dana mengurangi nilai investasi pemerintah. Dalam dividen, bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah. Selanjutnya adalah pelepasan dan pemindahan investasi. Dibagi menjadi dua, yaitu pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan atau rugi pelepasan investasi. Keuntungan atau rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional. Kemudian contoh kasus yang pertama, metode biaya. Diketahui harga perolehan investasi jangka panjang adalah 150 juta dan dijual senilai jika A 100 juta dan jika B 160 juta. Maka jurnal yang harus dibuat SKPKD adalah sebagai berikut. Untuk laporan operasional berbasis akrual, untuk yang A dengan keterangan kas daerah rugi penjualan investasi jangka panjang terdapat pada debit 100 juta dan 50 juta. Untuk investasi jangka panjang terdapat di kredit 150 juta. Dan yang B dengan keterangan kas daerah itu di debit 160 juta. Kemudian investasi jangka panjang 150 juta di posisi kredit dan laba penjualan investasi jangka panjang itu di kredit 10 juta. Untuk laporan realisasi anggaran berbasis kas, yang A dengan keterangan estimasi perubahan SAL itu terdapat pada debit 100 juta dan penerimaan pembiayaan pada kredit 100 juta. Dan yang B, estimasi perubahan SAL itu di debit 160 juta dan penerimaan pembiayaan pada kredit 160 juta. Kemudian metode ekuitas. Diketahui harga perolehan investasi jangka panjang adalah 150 juta dan nilai buku menurut metode ekuitas adalah 210 juta. Investasi ini kemudian dijual senilai jika A 100 juta dan jika B 260 juta, maka jurnal yang harus dibuat SKPKD adalah sebagai berikut. Untuk laporan operasional berbasis akrual, untuk yang A dengan keterangan kas daerah pada debit 100 juta dan defisit penjualan investasi jangka panjang pada debit 110 juta. Untuk posisi kredit yaitu investasi jangka panjang 210 juta. Kemudian yang B pada debit kas daerah yaitu 260 juta. Kemudian posisi kredit
yaitu investasi jangka panjang dengan nominal 210 juta dan laba penjualan investasi jangka panjang 50 juta. Untuk laporan realisasi anggaran basis kas, itu untuk yang A, estimasi perubahan SAL pada debit 100 juta dan pada kredit penerimaan pembiayaan 100 juta. Untuk yang B, estimasi perubahan SAL pada debit 260 juta dan penerimaan pembiayaan pada kredit 260 juta. Kemudian pengungkapan investasi. Hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah antara lain: 1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi. 2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non-permanen. Dan ketiga, perubahan harga pasar baik investasi jangka panjang maupun investasi jangka pendek. Yang keempat, penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut. 5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya. Kemudian yang terakhir, perubahan pos investasi. Contoh pengungkapan investasi di laporan keuangan Pemda. Itu ada investasi jangka panjang. Rekening ini menggambarkan nilai atas investasi jangka panjang yang dilakukan pemerintahan daerah Kabupaten Cilacap per 31 Desember 2012 dan 2011 merupakan saldo investasi permanen per 31 Desember 2012 besar 121.680.657.742 rupiah dan 2011 besar 90.584.217.153,96 rupiah. Merupakan investasi kepada Prusda dengan rincian sebagai berikut. Itu dengan urutan yang pertama, penyertaan modal pemerintah pada BPD pada 2012 18.509 juta rupiah, pada 2011 14.509 juta rupiah. Yang kedua, pernyataan modal pemerintah pada PDAM dengan pada tahun 2012 71.528.711.746,75 rupiah, pada 2011 56.927.323,38 rupiah. Pernyataan modal permanen pada KIW yaitu 2.203 itu sama pada 2012 dan 2011. Kemudian pernyataan modal pemerintah pada 2 BPR dan atau BKK pada 2012 yaitu 24.846.947.5,02 rupiah. Pada 2011 13.492.471,58 rupiah. Pada penyertaan modal pemerintahan pada PD Optik Cahaya itu 2012 yaitu 2.381.385,65 rupiah. Pada 2011 2.261.291 rupiah. Dan yang keenam, penyertaan modal pemerintah pada PD Percot atau Grafika pada 2012 itu 1.200.000
8.112.740. Pada 2011 yaitu 685.529.154 rupiah. Dan yang ketujuh, penyertaan modal pemerintah pada Yanarti. Itu pada 2012 tidak ada investasi. Kemudian 2011 itu terdapat investasi 420 juta. Kemudian yang 8 itu penyertaan modal pemerintah pada PT RPRPP. Pada 2012 506.200.000. Kemudian pada 2011 itu sama. Dan yang terakhir itu penyertaan modal pemerintah pada KIC, yaitu pada 2012 adalah 455.114.871 rupiah, dan pada 2011 itu 404.816.914 rupiah. Maka dengan jumlah pada tahun 2012 itu di total 121.480.748,42 rupiah. Dan yang untuk jumlah 2011 besar 90.584.217.153,96 rupiah. Kemudian mulai tahun 2010 pemerintah Kabupaten Cilacap menggunakan metode ekuitas untuk kepemilikan lebih dari 20% sesuai kebijakan akuntansi dan SAP. Perhitungan metode ini terlampir dan penambahan dari investasi permanen tersebut sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut. Untuk urutan uraiannya itu investasi permanen. Yang pertama, penyertaan modal pemerintah pada PT Bank Jateng. Untuk penyertaan modal berdasarkan metode ekuitas 2012. Itu yang pertama 18.509.000.000 dengan pertambahan 4 miliar. Pernyataan modal berdasarkan harga perolehan 2011 itu dari pernyataan modal berdasarkan metode ekuitas dikurangi dengan pertambahannya, yaitu 14 dengan hasil 14.509.000.000. Untuk penyertaan metode modal pemerintah pada PDAM Kabupaten Cilacap dengan pertama 71.528.746,75 dikurangi 15.376.764.423 rupiah dengan hasil 56.157.323,38. Untuk penyertaan modal pemerintah pada KIW itu pernyataan modal berdasarkan metode 2012 terdapat 2.203.000.000 dan tidak ada pertambahan, maka hasilnya tetap. Untuk pernyataan modal pemerintah pada 2 BPR atau BKK itu 24.876.947.5,02 rupiah.
dikurangi dengan 11.383.464.538 rupiah dengan hasil 13.492.471,58 rupiah. Kemudian pernyataan modal pemerintah pada PD Aptik Cahaya itu 2.386.571.385 rupiah,65 dikurangi dengan 186.310.095 rupiah dengan hasil 2.261.291 rupiah. Untuk penyertaan modal pemerintah pada PD periode gratika itu 1.206.112.740 rupiah dikurangi 522.583.586 rupiah dengan hasil 689.154 rupiah. Kemudian penyertaan modal pemerintah pada Yanarti itu tidak ada pernyataan modal berdasarkan metode ekuitas 2012, tetapi terdapat pertambahan 420 juta. Kemudian penyertaan modal pemerintah pada PRPP itu hanya ada metode ekuitas sebesar 516.200.000 rupiah dan pernyataan modal pemerintah pada KIC itu 450.114.871 rupiah dan dikurangi 47.297.957 rupiah dengan hasil 404.816.914 rupiah. Kemudian dengan hasil akhir dijumlahkan semua, yaitu yang pertama penyertaan modal berdasarkan metode ekuitas 2012 itu hasilnya dengan seluruh jumlah investasi permanen itu ada 121.657.748,42 rupiah dan jumlah penambahannya itu ada 31.096.440.594 dan penyertaan modal berdasarkan harga perolehan 2011 hasil akhirnya 90.517.153,96 rupiah. Dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih telah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.